Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kita sore hari ini kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya kita semua bisa hadir atau bisa menyaksikan dan juga bisa belajar pada sore hari ini. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kita berharap bahwasannya kita belajar nasihat dari Al-Qur'an, yaitu untuk senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, salawat ma'assalam. Tak lupa kita haturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, insyaallah pada hari ini adalah hari ketiga dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, salat kita, rukuk kita, tilawah kita, sedekah kita, bahkan siam kita, puasa kita itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca Al-Qur'an karena ini adalah bulan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca Al-Qur'an ini, terlebih saat ini kita lebih banyak di rumah. Ya, di kondisi yang saat ini kita banyak di rumah, banyak bercengkrama dengan keluarga inti di rumah, maka mudah-mudahan hikmah dari adanya wabah ini insya Allah adalah hal yang baik, yaitu kita semakin dekat, semakin erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pula pada sore hari ini kita akan membahas suratul Al-Ikhlas, yang mana surat ini ada pada nomor 112, dan surat ini terhitung atau dikatakan sebagai surah Makkiyah, yang mana Makkiyah bermakna surat yang turun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat tersebut, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, dimanapun antum berada saat ini. Di sini bahwasannya kalau kita lihat terjemahan dari Al-Qur'an, ya, yaitu qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada yang setara maupun serupa
dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara, satupun tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat bahwasannya secara bahasa Arab dulu, qul sama seperti kemarin yang sudah kita ajarkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas, qul yaitu bermakna qala yaqulu qul, yaitu fi'il amr dari qala yaqulu yang artinya mengatakan, katakanlah. Kemudian ahadun yang artinya satu atau esa. As-samad yang artinya tempat bergantung. Kemudian lam yalid berasal dari kata lam yalid, tidak melahirkan. Yalid yaitu walada yalidu yang artinya melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan yang bermakna yaitu serupa, setara. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang bahwasannya kalau al-ayatul arba' al-mubarakat, ayat ini adalah terdiri hanya dari 4 ayat saja. Hanya 4 ayat saja. Namun subhanallah, kalau kita lihat, masya Allah, surat ini adalah surat yang begitu sangat-sangat luar biasa. Banyak keutamaannya. Kita lihat, masya Allah, luar biasa. Kenapa banyak orang senang dengan surat ini? Bukan hanya sekedar pendeknya, bukan hanya sekedar ringkasnya, tidak. Tapi subhanallah, ada sisi keutamaan, ada sisi fadilah dalam surat Al-Ikhlas ini. Kalau kita lihat, ya, secara asbabun nuzul saja, ya, asbabun nuzul dari ayat ini, sebab turunnya, yang mana kaum musyrikin saat itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insib lana rabbak. Mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ya, coba gambarkan kepada kami bagaimana bentuk Tuhanmu itu. Ya, jadi anggapan mereka bahwasannya Tuhan itu bisa digambarkan. Tuhan itu bisa diukir. Tuhan itu bisa difoto atau dipahat dan sebagainya. Sehingga mereka mengatakan, coba sekarang gambarkan kami Tuhanmu seperti apa. Makanya karena pertanyaan seperti itu, turunlah surat ini. Allah katakan, kul, katakan wahai Muhammad atas jawaban orang-orang kaum musyrikin. Jawaban mereka tentang sifat atau gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan sendiri zatnya di dalam surat ini. Maka dalam sebuah hadis, ya, banyak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui riwayat, yaitu sanad yang tertinggi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya fadlu hadhihi surah, yaitu keutamaan surat ini, ta'dilu sulusal Qur'an. Yaitu setara, ya, setara dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Masya Allah, sepertiga Al-Quran yang artinya 10 juz. Orang yang membaca surat ini seakan-akan dia membaca sudah sepertiga Al-Quran. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat merasa berat. Mereka mengatakan, siapa yang mampu ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya dengan secara maknanya, yaitu yang membaca surat Al-Ikhlas ini, ya, itu seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana subhanallah surat ini, ya, surat Al-Ikhlas ini, ya, kalau kita lihat banyak dibaca, bahkan sangat dianjurkan dalam keseharian kita. Kita lihat sekarang, masya Allah, surat ini kita disunnahkan untuk dibaca
di saat pagi, yaitu sholat rakaatil fajri, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Ya, rakaat pertama yaitu membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian nanti di dalam zikir pagi dan petang disunnahkan kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Sebagaimana Rasul SAW, siapa yang membaca ini 3 kali dalam harinya tersebut, maka hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sore hari ini. Kemudian surat ini juga dibaca, yaitu ba'diyah maghrib. Ya, juga disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga di sholat maghrib malam Jumat disunnahkan di rakaat kedua juga membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga sebelum tidur, ya, atau ya sebelum tidur kita disunnahkan pula, ya, membaca surat Al-Ikhlas ini. Nanti sholat witir juga begitu, ya, sholat witir sebagaimana hadis-hadis yang ada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam witir 3 kali, ya, sholatnya 3 rakaat, witirnya yang pertama, rakaat pertama membaca Sabbih al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, ayat yang kedua Al-Kafirun, yaitu rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Ini terus diulang-ulang. Bukan masalah pendeknya saja, bukan masalah ringkas, tapi bagaimana keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengenai masalah surat ini. Ya, ketika itu Rasulullah SAW mengirim utusan, yaitu pasukan untuk berperang, ya, maka salah satu pemimpinnya itu, ya, ketika sholat senang sekali membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga para sahabat datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang ini. Kok setiap sholat bacanya itu saja? Ya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalika. Kalian tanya kenapa dia melakukan hal itu. Ya, fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada orang tersebut. Dia mengatakan apa? Li'annaha sifatar rahman, karena apa? Di dalam surat Al-Ikhlas ada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sangat suka kalau membacanya, karena di sana di dalam surat tersebut ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu, kabarkan baginya, annallaha azza wa jalla yuhibbuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia pula. Subhanallah. Ini surat Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat dalam 4 ayat ini Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi, Allahu ahad. Allah itu esa. Ya. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya, yaitu perbuatannya. Esa yang bermakna tunggal. Ya. Dalam namanya tunggal, dalam sifatnya artinya sifatnya tidak ada yang menyamai, seluruhnya tidak ada yang menyamai. Ya. Dalam namanya saja, ya, kita lihat Allah Azza wa Jalla. Allah. Tidak ada orang di dunia ini yang menamakan seseorang atau menamakan benda, sesuatu dan sebagainya, menamakannya dengan Allah. Tidak ada. Semua nama yang ingin ada kata Allahnya, maka harus digandengkan dengan Abdun. Abdullah, Abdillah, Abdallah. Tidak ada orang yang namanya satu kata saja, Allah. Tidak ada. Ini namanya esa dalam namanya. Apalagi sifatnya tidak sama. Ya, tidak sama sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha mendengar. Makhluk juga mendengar, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti pendengaran manusia, tidak seperti pendengarannya makhluk.
penglihatan dan sebagainya. Esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya, perbuatannya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga tidak ada yang setara dengan dia. Allah katakan Allahu Ahad, Allah itu esa. Allahus Samad, Allah itu adalah tempat bergantung. Subhanallah. Allah ulangi di sini kata-kata Allah lagi. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah ulangi kata Allah. Padahal kalau seandainya Allah katakan As-Samad saja sudah cukup. Tapi Allah ulangi Allah di sini, kata Allah di sini, ini menunjukkan takkid. Allah lah tempat bergantung bagi siapapun. Ya, karena para penafsir, ya, arti kata somad itu adalah sayyid, pemimpin. Ya, pemimpin yang dituju oleh orang yang memiliki kebutuhan, oleh orang yang memiliki keperluan. Ya, ketika dia butuh, ketika dia perlu, orang itu yang dicari. Itulah yang dinamakan dengan as-somad. Ini secara bahasa. Maka kalau sifat ini digantung atau sifat ini dilekatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maka tidak ada siapapun atau apapun yang lebih atas daripada dia. Allah lah yang paling tertinggi. Sifat kemuliaannya sempurna, sifat kebijaksanaannya sempurna, sifat pengetahuannya sempurna, segala-galanya sempurna, tidak ada yang kurang. Sehingga Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita bersandar. Di saat semua menyerah, tidak lagi bisa bergerak, bibir tidak lagi bisa mengucap dan sebagainya, sama sekali tidak bisa bergerak, maka dialah satu-satunya zat yang bisa diandalkan, yang bisa dimintai pertolongan. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga jangan sampai hati kita kita gantungkan segala-galanya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tampak maupun tidak tampak. Ya. Dalam segala urusan. Kenapa kita berbicara hal ini? Inilah esensi atau inti daripada tauhid tersebut. Intinya adalah kita hanya bertawakal kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Kenapa? Mohon maaf, saat ini banyak orang bergantung dengan sesuatu. Bahkan kadang-kadang orang bergantung dengan profesi, pekerjaan. Seakan-akan pekerjaan itulah yang akan membuat dia bahagia, membuat dia nyaman. Sehingga dengan cara apapun dia kejar pekerjaan itu. Saya kalau masuk sini, oh aman, nanti di masa tua saya tenang, nyaman dan sebagainya. Ya. Jadi kalau masuk sini aman dan sebagainya. Ya, seakan-akan itu adalah di sanalah dia yang bisa memberikan dia hidup. Banyak orang seperti ini. Bahkan untuk masuk pekerjaan tersebut tidak sedikit di kalangan kita harus merogoh koceknya. Dengan istilah kita KKN atau sogoan. Tidak, ya, bahwasannya sebagian juga ada yang dengan cara yang haram, dengan cara kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Datang ke dukun biar saya jadi ini dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah lah yang tempat kita bergantung. Allah yang maha memberikan rezeki. Allah tempat kita apa? Bahwasanya ya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Terlebih saat ini di musim ya, di kondisi kita di pandemi saat ini COVID-19. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan cara pula yang benar, jangan yang salah.
Sebagian ada, mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang istilahnya untuk menolak corona ini, kemarin tersebar berita ya, bahwasanya untuk tolak balak corona ini disuruh warganya untuk apa? Membuat sayur lodeh dengan 7 macam. Subhanallah. Apakah? Subhanallah. Ya. Masuk nggak secara logika kita? Di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang memakai gelang dari kuningan. Ditanya sama Rasul, itu untuk apa? Ini untuk, ya istilahnya maknanya untuk tolak balak ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, inzi'ha, lepas. Kalau kamu masih hidup sedangkan itu masih menempel di tanganmu, kemudian kamu mati masih menempel, maaflah tak abada, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini gelang. Secara logika kita tidak masuk. Apalagi berbicara tentang, mohon maaf, sayur lodeh. Inilah kita saat ini. Melakukan apa-apa yang penting menurut kami, menurut saya. Bukan menurut Allah dan Rasul. Kalau seperti ini beragama, rusaklah agama ini. Maka semuanya akan mengaku benar, semuanya benar, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena menurut mereka masing-masing. Ini berat. Ya, maka dalam kondisi situasi saat ini bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin. Namun sandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah itu tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ya. Ini sifat bahwasanya Allah itu jadi tidak melahirkan, artinya memang bahwasanya dikatakan la yafni, bahwasanya tidak akan musnah. Allah itu tidak akan musnah. Hayyun, hidup selama-lamanya. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak pula dilahirkan. Bayangkan kalau Tuhan itu melahirkan, bisa punya anak. Bayangkan. Kita secara kerajaan saja, seorang raja punya anak, nanti rajanya meninggal, akan ada perebutan tahta. Bayangkan kalau Allah punya tuh anak. Sehingga Allah jelaskan di sini, Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kenapa? Allah itu esa. Baru terakhir Allah katakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal keesaannya, dalam hal ke tempat bergantungnya. Tidak ada. Esa. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam surat ini dinamakan suratul ikhlas, surat al-ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Rata-rata penamaan surat itu diambil dari kata yang ada pada surat tersebut. Al-Baqarah ada, Al-Jin ada, An-Nas ada, Al-Falaq ada. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Giliran al-ikhlas tidak. Dinamakan sesuai dengan maknanya. Sehingga kalau kita lihat runtutan dari ayat pertama sampai ayat keempat itu menunjukkan kemurnian, menunjukkan kebersihan. Ya, bahwasanya segala sesuatu yang dinamakan ikhlas itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itulah yang dinamakan dengan keikhlasan, murni, ikhlas. Sehingga kalau ada sedikit yang merusak keikhlasan ini, hati-hati, apalagi yang namanya riya, putus semuanya. Semuanya akan hilang. Siapa yang bersedekah, ya, atau dia panjangkan sholatnya karena kebetulan calon mertuanya lewat, dia panjangkan, ya, meskipun dia tidak mengatakan apa, tapi dalam hatinya ingin mendapatkan pujian dari orang calon mertuanya, itu dinamakan riya. Secara tidak langsung dia melakukan kesyirikan.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bahwasannya nasihat dari surat Al-Ikhlas, segala sesuatu apapun ibadah yang kita lakukan, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan, murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan pula sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dasar keyakinan saja. Istilah kita sing penting yakin. Ini bahaya. Ya, harus disesuaikan dengan ya dalil nakli maupun akli. Secara nasnya ada atau mungkin nas tidak ada, secara penelitian ada, silahkan. Ya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat ini, silahkan. Kadar itu segala ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dua, keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang pendek ini, yang ringkas ini, yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ikhlas hanya untuk meraih ridhamu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.